Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat selalu ya, dan selalu semangat belajar. Nah, untuk pagi hari ini ketemu kembali dengan saya Pak Bahrul di mata pelajaran teknik gambar manufaktur. Oke, sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa materi dasar yang mengenai gambar manufaktur. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi dan mendemonstrasikan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Nah, sebelum kita menginjak ke fungsi perintahnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan perangkat-perangkatnya ya. Nah, perkenalan CAD. Ya, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kita ingin menyayangi seorang, kita harus mengenal ya, mengenal terlebih dahulu. Nah, CAD. Nah, ini ada motivasi ya dari seorang lulusan SMK, ya, SMK teknik, dan dia bisa sukses di bidang desain engineering, yaitu namanya Mas Arfian Fuadi dan Muhammad Ari Kurniawan. Nah, ini kakak beradik lulusan SMK ini itu ahli di bidang desain engineering. Banyak menerima proyek dari luar negeri, tapi gagal berkiprah di dunia desain teknik Indonesia karena hanya berijazah SMK. Jadi ini adalah motivasi bagi kalian yang istilahnya tidak punya ambisi ya untuk desain, bahwasanya desain itu cakupannya luas ya, nggak hanya kerjanya di Indonesia, di luar negeri juga bisa ya, kita bisa bertukar informasi, apalagi kita sekarang ada di era 6.0 ya, industri, dan kalian sepatutnya bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk belajar lebih giat lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di link YouTube ini ya, tentang profil mereka, bagaimana yang mereka bisa berhasil dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan memahami mengenai gambaran awal CAD ya, gambaran awal CAD itu seperti apa, dan aplikasinya itu apa aja. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi apa, nanti saya akan menjelaskan ya. Nah, pertama dulu, apa itu CAD? Nah, CAD itu adalah singkatan dari Computer Aided yang drafting. Ini drafting maksudnya apa? Dulu sebelum sekarang ya, namanya Computer Aided Drafting. Jadi fungsinya untuk menggambar saja ya, menggambar, untuk membantu penggambaran. Nah, tapi untuk sekarang ya, dengan seiring perkembangan teknologi, CAD bukan berpindah ya, ibaratnya menambah fungsinya menjadi suatu gambar yang bisa mendesain, nggak hanya menggambar doang, kita juga bisa mendesain di CAD tadi ya. Jadi sekarang namanya Computer Aided Design. Nah, jenis-jenis perangkat CAD itu banyak sekali ya. Ada yang namanya AutoCAD, ada Inventor, ada juga SolidWorks, ada juga Mastercam. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan penggunaan perangkat CAD, yaitu perangkat AutoCAD. Jadi simak ya. Oke, kali ini saya akan membuka aplikasi AutoCAD. Nah, ini adalah icon dari AutoCAD itu sendiri. Nanti setelah kalian buka, klik 2 kali, akan muncul
seperti ini ya, kotak dialog. Nah, kemudian kalian bisa pilih new. Nah, kemudian ada beberapa template. Nah, untuk menggambar kalian pilih ini ya, CAD, ISO, DWT, kemudian open. Nah, ini adalah workspace dari AutoCAD sendiri ya. Workspace itu apa? Workspace itu adalah work itu kerja ya, space adalah ruang, jadi ruang kerja. Jadi ada beberapa ruang kerja pada AutoCAD. Kalau misalnya kalian bisa dilihat di kanan ini ya. Nah, ada beberapa workspace pada AutoCAD, ada 4 di sini. Ada drafting and animation, ada 3D basic, 3D modeling, juga ada AutoCAD Classic. Nah, untuk penggambaran 2 dimensi kita biasanya menggunakan workspace yaitu drafting and annotation atau AutoCAD Classic. Nah, kenapa kok workspace-nya seperti ini, Pak? Dampak seperti ini. Sebenarnya workspace itu fungsinya untuk menampilkan ruang kerja ya, ruang kerja yang menampilkan toolbar lebih kemananya, dia lebih ke 2 dimensi atau ke 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi ya kita menggunakan drafting ini, kemudian juga AutoCAD ini. Kalau yang 3 dimensi itu ada yang basic ini, kemudian 3D modeling ya. Nah, untuk yang standar biasanya kita menggunakan yang drafting. Tapi kalau kalian lebih ingin detail, ingin kompleks lagi, yaitu menggunakan AutoCAD Classic. Nah, untuk yang standar dulu kita gunakan yang drafting annotation. Jadi untuk tampilan drafting and annotation sendiri itu seperti ini ya, seperti ini. Dan kalian bisa lihat di atas ini ya, ada home, insert, edit, layout, parameter dan lain sebagainya. Di sini itu adalah menu bar. Nah, itu disebut menu bar. Apa itu menu bar? Yaitu kumpulan perintah yang berisikan kata ya. Setelah di menu bar kalian bisa lihat di sini ada draw, ada modify, ada layer, dan sebagainya. Itu adalah yang namanya toolbar. Nah, toolbar berisikan perintah-perintah ya yang yang sejenis ya, yang sejenis seperti apa, kayak draw ini adalah untuk menggambar ya, untuk menggambar apa saja isinya. Ini ada untuk menggambar garis, menggambar lingkaran, radius ya, kemudian untuk membuat busur, kotak dan lain sebagainya. Kemudian yang modify itu dia lebih fungsinya untuk memodifikasi sebuah gambar. Jadi setelah kita menggambar sebuah lingkaran, garis dan sebagainya, kita bisa memodifikasi menggunakan modify ya. Kemudian ada juga layer, annotation, block dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita pelajari bahas satu-satu ya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk sekarang cukup kalian harus bisa memahami dulu dasarannya, yaitu perkenalan dulu, mulai dari kayak ini ya, workspace-nya tadi, ruang kerjanya ya itu beda-beda. Kalau misalnya kita klik AutoCAD misalnya gini ya, tampilannya akan berbeda lagi ya, itu lebih detail lagi, lebih kompleks lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk menu barnya. Ini ruang kerja dari AutoCAD Classic. Kalau yang mau standar ya, yang biasa yang nggak detail pakai yang drafting annotation. Itu untuk yang ruang kerja. Kemudian tadi apa, setelah ruang kerja ada menu bar tadi ya, menu bar berisikan perintah-perintah ya, kumpulan perintah-perintah. Kemudian untuk toolbar sendiri ya, ini yang kumpulan perintah yang sejenis ya, untuk menggambar, untuk modifikasi, ini untuk lebih kompleks ya, garis-garis, macam-macam garis yang lebih kompleks. Ini untuk memberikan keterangan gambar, annotation. Nah, blok ini biasanya nggak gitu sering dipakai. Kemudian ada properties, itu untuk membuat jenis-jenis garis ya, bisa diklik di sini.
ada yang garisnya putus-putus dan sebagainya, ada tebal garis, ada warna garis seperti itu dan lain sebagainya. Nah kemudian ini ya yang saya gerak-gerakkan itu dinamakan kursor ya, kursor. Kemudian ada juga ini ya, nah ini yang saya gerakkan di sini adalah drawing area atau tempat kalian ini area gambar ini ya, luasnya cakupannya seperti ini. Kemudian ini icon koordinat ya, koordinat masih ingat kan koordinat itu apa? Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah bawahnya itu adalah status bar, namanya status bar. Nah untuk pengertian sendiri coba kita lihat di sini dari menu bar, toolbar, ya, drawing area untuk area menggambar, kursor ya tadi, input data. Kalau input data itu seperti ini ya, kita misalnya mau membuat garis, kita ketik line dulu. Nah ini kan ada warna biru di kotak, itu adalah input, kita menginputkan mungkin berapa panjangnya garis tadi dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau kemudian yang command line ada tempat perintah yang diinput dari perintah icon. Nah kalau command line yang ini ya di sini. Nah ini adalah command line. Jadi kalian kalau misalnya membuat perintah atau apa ya ada di sini ya, ketik di sini. Nah ini ya, kalian sedang membuat perintah garis, nanti akan tersave ya perintah-perintahnya apa saja yang sudah kalian gunakan di command line. Untuk memberikan perintah atau memasukkan perintah itu ada dua macam, bisa lewat toolbar ini ya, lewat icon-icon perintah seperti ini, bisa juga kita menggunakan keyboard yang menggunakan keyboard. Nah nanti akan muncul di command line nanti ya. Nah contohnya apa? Contohnya misalnya kita mau membuat garis ketik L. Nah ini akan memunculkan ini line seperti itu ya. Jadi ada dua macam, bisa kita menggunakan toolbar ini, juga bisa menggunakan keyboard ya, pada command line tadi. Kemudian ada juga ini status bar ya, tempat menunjukkan apakah fitur dasar menggambar seperti snap dan sebagainya itu ada di sini. Nah ini ya untuk status bar sendiri. Untuk pertemuan kita cukupkan sekian ya. Tugas kalian di rumah silakan kalian tulis kembali ya, perkenalan apa saja ya pada aplikasi CAD ini ya, mulai dari ruang kerjanya tadi ada berapa macam dan fungsinya untuk apa, kemudian menu bar, kemudian toolbar, kemudian kursor, icon koordinat ya, drawing area, status bar, command line ya, itu kalian tulis kembali, kemudian tuliskan fungsinya, istilah fungsinya ya. Kalian bisa cari di Google ya, Google apapun ya, nanti kamu ketik aja perkenalan jasa atau apa ya, kemudian kalian tulis ya. Bisa juga nanti menyimak dari penjelasan Bapak, kalian tulis dikumpulkan ketika kalian luring ya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.